guys, perkenalkan kami dari tim Service Learning Grup 7 Faculty of Nursing Universitas Pelita Harapan. Service Learning saat ini bertemakan Caring with Others to Joys in Health. Nah, di sini kami mau mengajak teman-teman semua untuk merasakan kegembiraan dan sukacita di dalam kesehatan. Tentunya, untuk mencapai Joys in Health, kita perlu mencapai kesehatan yang optimal. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memahami aspek kesehatan secara holistik. Pada dasarnya, tubuh kita terdiri dari aspek holistik, sehingga dalam menjaga kesehatannya pun kita perlu menerapkannya secara holistik. Apa saja sih aspek holistik itu? Yang pertama yaitu aspek biologi, yang kedua adalah aspek psikologi, yang ketiga adalah aspek sosial, dan yang keempat adalah aspek spiritual. Aspek biologi berbicara mengenai pertumbuhan dan perkembangan di dalam fisik kita. Aspek psikologi berbicara mengenai pikiran dan mental kita. Aspek sosial berbicara mengenai kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan juga tuntutan hidup kita. Lalu aspek spiritual berbicara mengenai apa yang kita yakini. Kita memiliki pandangan dan dorongan hidup sesuai apa yang kita yakini. Situasi pandemi saat ini mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Namun, kebiasaan baru yang kita lakukan ternyata juga memiliki dampak bagi kehidupan kita secara holistik. Pada Service Learning Day 1, kita akan fokus membahas mengenai aspek biologi. Dampak yang menjadi permasalahan pada aspek biologi meliputi enggan berolahraga, cenderung konsumsi makanan cepat saji, dan menerapkan pola tidur serta pola makan yang tidak teratur. Sehingga di sini kami akan membahas permasalahan tersebut dan juga akan memberikan tips mudah yang dapat kalian terapkan di masa pandemi ini. Permasalahan yang pertama adalah olahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematik dan berkesinambungan untuk membantu perkembangan potensi jasmani dan rohani. Di masa pandemi ini, mungkin bagi kita yang selalu berolahraga di luar, seperti berenang, golf, sepak bola, dan bersepeda, menjadi takut untuk melakukan olahraga dan memilih untuk bermalas-malasan saja di rumah. Namun, jangan khawatir, karena ada banyak kegiatan olahraga yang dapat kita lakukan meskipun kita di rumah aja. Apa saja sih olahraga yang dapat kita lakukan di rumah selama pandemi ini? Yaitu ada jogging pagi atau sore di halaman rumah. Lalu lompat tali, serta mengikuti senam melalui media YouTube. Apa saja sih manfaat yang akan kita dapatkan? Yang pertama adalah mencegah penyakit jantung, stroke, obesitas. Yang kedua, mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, menekan osteoporosis. Yang keempat, menunda keterbatasan fisik di usia lanjut. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup. Berapa lama sih olahraga yang dianjurkan? Durasi olahraga yang dianjurkan yaitu 30 menit hingga 1 jam dalam satu hari. Namun, bagi kita yang memiliki sedikit waktu luang, kita dapat melakukannya 2-3 kali dalam satu minggu. Minimal, kita tetap melakukan kegiatan olahraga dalam satu minggu. Permasalahan yang kedua yaitu cenderung konsumsi makanan yang cepat saji. Secara tidak sadar, gaya hidup masyarakat saat ini cenderung menyukai makanan cepat saji yang rendah nutrisi, memiliki kandungan pengawet, pewarna, penyedap, dan gula yang tinggi. Makanan di atas apabila kita konsumsi setiap hari akan menyebabkan obesitas, kanker, pengeroposan tulang, kekurangan gizi, dan kolesterol meningkat. Makanan sehat merupakan makanan yang mengandung nilai gizi seimbang, yaitu karbohidrat, serat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Apa saja makanan yang memiliki kandungan gizi tersebut? Karbohidrat, yaitu nasi, jagung, kentang, singkong, ubi, mie bihun. Serat, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan. Lemak, alpukat, kacang-kacangan, telur, ikan. Protein hewani, ikan, telur, daging ayam, daging sapi, keju, susu. Protein nabati, kacang-kacangan seperti tempe, tahu, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah.
mineral dan vitamin, yaitu buah-buahan, susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Nah, di sini kami akan memberikan contoh satu porsi makanan dengan kandungan gizi yang seimbang. Eits, jangan lupa cuci tangan dulu ya teman-teman. Permasalahan yang ketiga yaitu pola makan yang tidak teratur. Teman-teman tentunya tidak asing dengan slogan yang berkata, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Tetapi kenyataan saat ini berbanding terbalik. Kita cenderung makan saat merasa lapar, saat memiliki waktu luang, dan cenderung mengikuti keinginan atau mood kita. Selain itu, kita cenderung mengkonsumsi makanan dengan porsi yang besar dalam satu waktu. Seperti pagi kita nggak sarapan, lalu siang kita makan dengan porsi besar, dan malam harinya kita tidak makan lagi. Padahal, memiliki pola makan sehat akan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Pola makan sehat yaitu makan secara tepat waktu yang merujuk pada konsep 3 kali makan dalam sehari, yaitu makan pagi pukul 6 hingga 8 pagi, makan siang pukul 12 hingga 13 siang, makan malam pukul 18 hingga 19 malam. Apa saja manfaat yang akan kita dapatkan setelah menerapkan pola makan sehat? Yaitu meningkatkan metabolisme tubuh, berat badan terkontrol, terhindar dari penyakit seperti mah, jantung, dan obesitas, konsentrasi meningkat, serta kita akan lebih produktif dan tidak mudah lelah. Permasalahan yang terakhir pada aspek biologi yaitu pola tidur yang tidak teratur. Kita seringkali menyalahartikan pola tidur sehat, menganggap bahwa tidur saat pagi atau siang hari dengan durasi yang cukup 7 hingga 9 jam dapat memenuhi kebutuhan tidur dan malam harinya dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan. Padahal durasi tidur yang kurang pada malam hari akan membuat zat racun menumpuk dan menghambat regenerasi sel. Tubuh akan mudah lelah, anemia, penurunan konsentrasi dan daya ingat, emosi tidak stabil, dan penurunan produktivitas. Pola tidur yang sehat memiliki durasi 7 hingga 9 jam pada malam hari. Karena pada malam hari, tubuh akan melakukan detoks atau pembersihan dari zat racun, hasil pembakaran tubuh dan sel akan melakukan regenerasi. Apa saja manfaat yang akan kita dapatkan setelah menerapkan pola tidur sehat? Yaitu meningkatkan sistem imun, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan produktivitas, memperbaiki sel-sel dan jaringan tubuh, meningkatkan fungsi sistem metabolisme, serta kontrol emosi menjadi baik. Semoga tips di atas dapat membantu kalian dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dalam aspek biologi di masa pandemi ini. Goodbye and God bless you.